Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sragen. Di sini dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan tujuan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Selamat pagi Bu Stila. Selamat pagi Pak Suparman. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah diberikan waktu Ibu. Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibu Sutila, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tangen, Sragen. Di sini Pak Suparman merupakan salah satu calon guru penggerak yang berasal dari SMA kami, yaitu SMA Negeri 1 Tangen, Sragen. Begini Ibu, di sini saya ada tugas dari modul 3.1, yaitu untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja Ibu, untuk daftar pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Biasanya saya mengidentifikasi itu ada empat tahapan. Jadi yang pertama, kita kenali dulu pertentangan nilainya Pak, karena di dilema etika itu kan biasanya ada dua atau lebih nilai-nilai yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan. Jadi misalnya mau jujur apa mau setia kawan, itu di situ yang pertama kita kenali pertentangan nilainya dulu, kemudian mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang bertentangan, karena ketika ada dua kita harus mengambil keputusan, ada dua nilai atau lebih di situ, maka kan ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam situasi tersebut. Jadi kita harus identifikasi kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut. Kemudian saya mengidentifikasi kasusnya itu yang ketiga adalah dengan memeriksa dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Jadi dampaknya nanti seperti apa, sejauh mana akan memberikan pengaruh pada sekolah kita, terutama anak didik kita atau pihak-pihak yang sedang mengalami dilema etika. Kemudian yang terakhir adalah menilai komitmen moral. Jadi jika keputusan yang saya ambil misalnya memaksa seseorang untuk melanggar prinsip moral yang penting yang dianggap oleh beliau penting, jadi akan menjadi dilema etika. Contoh misalnya Pak Suparman kan punya prinsip-prinsip moral secara pribadi, prinsip saya itu begini. Nah, ketika saya mengambil keputusan, ternyata keputusan yang saya ambil itu memaksa Pak Parman untuk melanggar prinsip moralnya sendiri. Nah, itu kan Pak Parman jadi dilema juga, mau ikut keputusan kepala sekolah atau bagaimana, kan menjadi dilema. Jadi selain itu pertimbangan saya konsultasi kepada orang lain, boleh kepala sekolah atau guru senior atau guru yang ada di sekolah atau di luar sekolah, sehingga keputusan yang saya ambil nanti bisa meminimalisir konsekuensi atau dampak-dampak terhadap semuanya. Nomor 2 Ibu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan Ibu? Yang pertama, kalau ada kasus-kasus dilema etika, yang pertama kan kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kita kumpulkan informasi, misalnya pihak-pihak yang terlibat itu kita panggil, kemudian kita pahami masing-masing pendapat dari perspektif masing-masing pihak yang sedang terlibat tersebut. Kemudian yang kedua, kita ajak diskusi dengan melibatkan semua yang terlibat di situ, kita ajak diskusi. Kemudian saya akan berusaha mendengarkan secara adil dan terbuka. Jadi misalnya ada 2 atau 3 yang sedang mengalami konflik kemudian dilema, maka masing-masing akan saya berikan waktu untuk mengemukakan perspektifnya masing-masing. Setelah itu saya ajak diskusi secara adil dan terbuka. Kemudian setelah itu kita evaluasi
nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari masing-masing pihak. Kan pasti punya prinsip dan nilai-nilai sama-sama benar, cuma kita kan harus memilih mana yang harus kita ambil, maka kita bandingkan Pak nanti. Kita bandingkan, setelah itu setelah kita bandingkan, kita pertimbangkan konsekuensinya. Jadi misalnya dianalisis, kalau saya ambil keputusan yang ini, maka dampak jangka pendeknya seperti apa, dampak jangka panjangnya seperti apa. Kemudian kita pikirkan juga dampak moral dari pihak-pihak itu, karena dampak moral kan kadang tidak kelihatan. Maksud saya dampak moral itu terkait emosionalnya. Kemudian juga kita pertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang kita ambil, ataupun kalau di sekolah ya dampak akademis yang kira-kira nanti akan terpengaruh oleh keputusan yang kita ambil. Nanti setelah kita kumpulkan informasi, kita libatkan semua pihak, kemudian kita evaluasi nilai-nilai dan prinsipnya, kemudian kita pertimbangkan dampak-dampak konsekuensinya, kita cari solusi secara kompromi. Jadi dikompromikan antara pihak-pihak itu. Jadi walaupun tidak membuat semua orang senang, tapi bisa memenuhi sebagian besar kepentingan dari, tidak semuanya kita penuhi, cuma yang di sini juga bisa terpenuhi walaupun berapa persen, yang di sini juga terpenuhi walaupun berapa persen. Jadi bisa adil. Kalau misalnya saya menemukan kendala atau apa, saya akan berkonsultasi dengan senior-senior atau para ahli. Kemudian kalau sudah keputusan diambil, maka keputusan itu diambil secara transparan dan terbuka. Jadi setelah kita ambil keputusan secara transparan, terbuka, kita komunikasikan keputusan tersebut kepada semua pihak. Setelah itu kita evaluasi untuk kita tindak lanjut. Bagus sekali Bu. Untuk soal nomor 3 Ibu, untuk selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya ya kita ikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu Pak. Seperti itu. Iya, jadi seperti di materi itu, karena saya dulu ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak kan ada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Kita ikuti niku mawon. Insya Allah nanti ya aman insya Allah. Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang pertama kita identifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Kemudian yang kedua kita analisis konsekuensinya atau dampaknya. Kemudian yang efektif itu kita konsultasi juga efektif Kak, ternyata. Karena beberapa kasus itu bisa juga terjadi di sebelumnya atau di bapak ibu guru yang lain atau bahkan di kepala sekolah yang lain. Kemudian yang efektif juga adalah ketika kita mengambil keputusan itu dipastikan tidak bertentangan pada kebijakan atau regulasi yang ada. Jadi kalau kita mengambil keputusan walaupun itu dianggap baik tapi ternyata bertentangan dengan regulasi atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dinas pendidikan provinsi, maka ya bisa kita cari opsi yang lain. Iya, jadi istilahnya ada opsi-opsi alternatifnya Pak ketika kita mengambil keputusan. Jadi kemudian kita setelah itu kita pengujian publik dulu. Terus baru nanti mengambil keputusan bareng-bareng. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya adalah konflik nilai, Pak. Konflik nilai dari masing-masing pihak itu kan setiap individu beda-beda. Jadi memiliki pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang berbeda-beda. Itu kadang-kadang membuat tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, kadang-kadang konsekuensi yang kita prediksikan itu tidak pasti. Jadi misalnya saya memprediksi nanti ketika mengambil keputusan ini konsekuensinya nanti begini, ternyata setelah dijalani tidak begitu Pak. Itu kan kadang-kadang sering sekali seperti itu nggih. Jadi kalau menurut teori kalau begini kan pasti jadinya begini, tapi ternyata ketika saya membuat keputusan ternyata prakteknya loh kok beda gitu. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu ternyata di setiap individu, setiap momen, setiap tempat itu pasti beda ternyata konsekuensinya. Kemudian tantangan yang lain itu ketika ada tekanan eksternal. Jadi tekanan eksternal yang tidak bisa kita hindari, misalnya pengaruh atasan, atau tidak enak sama rekan kerja itu. Sajane sing apa ya ini, cuma tidak enak sama rekan kerja, atau bahkan tekanan sosial yang kita ambil ketika kita mengambil keputusan yang tidak populer.
itu kan tekanan sosial ada. Kemudian tantangannya adalah ketika ada kasus di situ ternyata informasi yang saya dapatkan itu tidak lengkap. Jadi kan kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, sulit Pak kalau informasinya tidak lengkap dan pihak-pihak yang terkait kurang terbuka, kan susah. Kemudian kadang-kadang kita sebagai individu kan memiliki prasangka pribadi yang tidak disadari muncul. Jadi ketika ada teman guru atau siswa yang ketika ada kasus, kita pasti prasangkanya pasti itu, walaupun kita bisa meredam itu, cuma kadang-kadang tidak disadari itu muncul, ini mesti gini ya, itu prasangka kita begitu, itu tantangannya. Jadi kemudian tantangannya adalah bagaimana kita memikirkan konsekuensinya di jangka panjang. Kalau jangka pendek kan enak, ini selesai, masalah selesai udah, tapi jangka panjangnya nanti bagaimana. Kemudian nanti yang paling terbaru sekarang adalah karena sekarang zaman perkembangan teknologi atau IT yang sangat canggih, kemudian media digital juga semakin canggih, maka nanti tantangan kita itu ketika kita ada kasus yang terkait dengan digital itu kan pasti ada data-data atau privasi yang membuat kita ketika diminta data itu kita juga kadang-kadang bertentangan, kita kasih apa enggak gitu. Karena sekarang kan banyak kasus-kasus bahwa data-data kita itu menjadi tidak aman ketika kita mengisi sebuah link atau apa gitu Pak. Baik Bu, pertanyaan berikutnya soal nomor 6. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Yang bisa saya ambil nih ketika ada kasus, ini kasus dilema etika nih. Jadi apakah langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikan, tergantung kasusnya Pak. Jadi bisa dua-duanya. Jadi kalau langsung di tempat itu kan kalau misalnya kita langsung informasinya lengkap, kita langsung bisa identifikasi masalah. Ketika dapat informasi lengkap, kita bisa menganalisis dengan cepat, ya. Kemudian kita juga kalau misalnya agak tidak bisa memutuskan sendiri, kita bisa berkonsultasi dengan rekan yang lain dengan singkat juga. Baru setelah itu kita bisa mengambil keputusan dan didokumentasikan pada saat itu. Tapi kalau kita menjadwalkan di lain waktu, itu yang pertama kita lakukan kan buat jadwal dulu. Kapan kira-kira mau penyelesaian ini, hari apa, jam berapa. Kemudian sama seperti yang ketika di tempat itu tetap kita perlu informasi yang lengkap juga. Cuma di sini kita perlu analisis yang mendalam. Biasanya untuk kasus-kasus yang tingkat sedang atau agak-agak berat itu kita perlu pemikiran lebih lanjut karena analisisnya dalam. Kemudian kalau perlu kita juga konsultasikan kepada para ahli. Setelah itu ajak semua pihak untuk berdiskusi secara kolaboratif. Jadi kalau sudah kan kita banyak opsi-opsi Pak itu. Jadi kita evaluasi opsinya untuk pengambilan keputusan, nanti bisa dipertimbangkan opsi mana yang bisa diambil. Kemudian kita komunikasikan ke semua pihak, oh ternyata jalan terbaik itu opsi ini. Nah setelah itu kita evaluasi dan kasus itu kita jadikan untuk pembelajaran bersama. Jadi melibatkan semua pihak Ibu? Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mempermudah, di sini terutama di SMA Negeri 1 Tangen, kami ada nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh kami. Jadi bahwa kayak gini ini etis, ini tidak, itu kan ada mengacu kepada kebaikan-kebaikan universal atau kode etik guru kalau yang lebih khususnya lagi. Kemudian kita pastikan bahwa semua pihak yang ada di sekolah itu memiliki pengetahuan etika yang baik. Jadi ketika pengetahuan etikanya dirasa kurang, kalau perlu kita adakan workshop untuk pembelajaran tentang etika. Kalau perlu Pak. Kemudian yang paling penting lagi faktornya itu adalah ketika mengambil keputusan itu, pemimpin yang mengambil keputusan itu perilakunya harus etis dulu. Jadi tidak mungkin saya mengambil keputusan dari kasus dalam dilema etika, saya sendiri kelakuan saya tidak etis. Jadi itu faktor itu mempermudah. Saya selalu menjaga dan teman-teman guru juga harus sama-sama menjaga bahwa kita ini teladan. Jadi kita harus
berperilaku yang etis, sehingga ketika nanti menghadapi dilema etika kan bisa mengambil keputusan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang secara universal itu disepakati itu baik. Kemudian yang mempermudah juga itu kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedurnya di sini jelas. Jadi kalau ada kasus-kasus di SMA Negeri 1 Tangan, misalnya kasus dengan siswa, itu kalau kasusnya dengan guru mata pelajaran, kalau bisa diselesaikan dengan guru mata pelajaran maka sudah selesai sampai di situ. Kalau tidak, maka bisa dilaporkan ke wali kelas untuk melibatkan wali kelas untuk pengambilan keputusan ketika ada kasus. Kalau tidak selesai, minta pertimbangan ke STP 2K. Kemudian kalau di situ sudah sampai STP 2K tidak selesai juga, maka kita bisa libatkan bimbingan konseling ke BK. Kalau ke BK tidak selesai, baru naik ke wakil kesiswaan sampai tahap akhirnya itu konferensi kasus dengan kepala sekolah. Itu contohnya kalau di sekolah kan prosedurnya jelas, ada SOP-nya. Kemudian yang mempermudah itu saya memiliki komunitas-komunitas, misalnya di MKKS itu kita sesama kepala sekolah itu biasanya memiliki akses yang gampang dihubungi. Kalau ada masalah itu saling diskusi, konsultasi, berbagi itu. Pak, saya gini, kalau di menurutnya bagaimana? Gitu. Atau ke teman-teman di SMA Negeri 1 Tangan itu juga fast respon semua ketika kita ajak untuk berdiskusi ketika ada kasus. Yang mempermudah juga itu ada dukungan teknologi juga. Kadang-kadang kalau ini opo sih nggak tahu gitu, kita kan bisa mencari informasi tersebut di internet. Iya. Baik sekali Bu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan di bidang etika? Banyak sekali yang bisa kita ambil Pak dari pengambilan keputusan dilema etika itu. Yang paling penting adalah ketika kita menghadapi kasus dilema etika, ya paling tidak kita harus bisa mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian kita identifikasi, kemudian kita cari informasi selengkap-lengkapnya, dan kita perlu analisis, entah itu cepat atau mendalam, semua perlu dipikirkan baik-baik. Kalau perlu berkonsultasi dengan ahli dan mendengarkan pendapat atau perspektif dari pihak-pihak yang terkait itu secara adil. Baru yang paling penting adalah ternyata mencari solusi kompromi itu sangat penting sekali agar meminimalisir dampak-dampak yang terjadi. Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya, sudah memberikan waktunya yang secara khusus. Baik Ibu, di sini saya minta izin nanti jawaban-jawaban ini sebagai wacana untuk saya itu memberikan jawaban ke pembelajaran modul 3.1. Nanti minta izin untuk ini sebagai jawaban ya, untuk pengisian ke modul 3.1. Terima kasih Ibu waktunya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Suparman. Demikian wawancara dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tangan, Ibu Sutila, Sarjana Teknik MPD, untuk kasus yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan tujuan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi Pak Parman. Selamat pagi juga. Kabar saya sehat, baik hari ini. Ya. Terima kasih Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Suparman. Dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan kami Bapak, agar kami mendapatkan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Begitu Pak Arif, silakan Bapak Arif untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak,
Nama saya Aris Setiawan SPD, saya Kepala Sekolah SD Negeri Segi 16. Langsung saja Pak Arif, ini daftar pertanyaannya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Untuk kita di dalam institusi pendidikan ini memang banyak sekali kasus yang kita hadapi. Misalnya apalagi tadi yang disampaikan bahwa ada kadang kita mengalami yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Jadi ini sebenarnya ada baik, benar, cuman saling bertentangan. Nah, untuk mengidentifikasi itu yang pertama sebenarnya saya pakai yang satu adalah dari aspek peraturan. Dari segi peraturan bagaimana. Terus yang kedua, karena ini institusi pendidikan, jadi saya pakai pola pikir pendidik. Nah, secara paradigma mendidik ini benar nggak, baik tidak, itu yang biasanya saya pakai untuk mengidentifikasi. Baik Bapak. Untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk melihat ini tentunya saya pakai contoh aja, karena memang ya banyak sekali contoh. Ini saya ambil yang ringan, sedang. Jadi di SD ini dulu pernah ada siswa pindahan dari luar daerah Bandung, salah satu sekolah negeri di sana. Ini saat kesini itu sudah menjelang PAT. Jadi anak itu ada dua, tapi dari satu keluarga, dari kelas 3 dan kelas 5. Satu keluarga Pak? Iya, satu keluarga, kakak beradik. Setelah beberapa waktu diterima di sini, kita ikuti pembelajarannya, kegiatan sehari-hari, ini ternyata berdasarkan masukan dari kelas ini kurang dari segi kemampuannya, dan itu di bawah, bisa dikatakan di bawah rata-rata. Misalnya harusnya sudah bisa membaca, ternyata belum, berhitung sederhana pun masih butuh bimbingan yang ekstra gitu. Nah, untuk itu ada satu usulan, bagaimana kalau anak ini biar tinggal kelas dulu sehingga waktu pembelajarannya lebih lama, karena kalau nanti dinaikkan nanti kekhawatirannya materinya jauh lebih sulit. Nah, menghadapi hal ini saya mengalami dilema. Jadi dilema saya karena sekolah ini kan terus terang sangat butuh murid. Jadi saya khawatir kalau nanti orang tua kecewa, maunya kesini tuh ya biar naik, biar lancar pembelajarannya. Kalau dia nanti dipindah lagi, mengundurkan diri, kan saya juga Kurang murid. Itu dilema yang saya hadapi di situ. Iya Pak. Nah, dalam mengambil keputusan ini saya cukup hati-hati. Oleh karena itu saya membutuhkan beberapa pihak yang harus saya ajak koordinasi, kemudian juga membutuhkan beberapa masukan dari guru lain, kemudian ada bukti realnya juga, karena saya sebagai kepala sekolah kan tidak sesering masuk kelas seperti yang aku lihat, saya harus terus tahu kondisinya. Baik Bapak. Untuk nomor 3, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Yang dalam kasus tadi, ini saya harus mempertimbangkan atau meminta pertimbangan dari guru. Ini penting sekali supaya nanti kita pendapatnya bisa saya satukan. Oh, berarti saya harus mengambil keputusan ini. Terus yang kedua, ini saya tinjau peraturan kurikulum itu bagaimana, tentang kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan itu seperti apa, sehingga saya harus
Kemudian yang ketiga adalah dengan pengamatan tadi ya, saya juga harus tahu bagaimana kondisi real anak ini perkembangannya. Kalau memang dirasa berat ya saya harus berani, oh memang anak ini belum mampu. Kemudian yang keempat ini saya undang wali muridnya. Jadi dalam itu saya fasilitasi untuk pertemuan tidak hanya dengan saya tapi juga dengan guru kelas. Sehingga dari situ nanti kita sampaikan ini hasil dari pembelajarannya dari ketika sudah sampai di SD 16 itu seperti ini. Ya, alhamdulillah waktu kasus itu sudah bisa diterima. Jadi mereka dengan legowo karena melihat hasilnya seperti itu, ini masa kelas 5 kok ya seperti ini tulisannya, jawabannya nggak nyambung sama sekali, ya, akhirnya mau menerima. Iya, orang tuanya mau menerima gitu kan? Iya, dan tidak tetap bersekolah di sini. Gitu. Iya. Baik Bapak, untuk nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Iya, untuk kasus dilema etika itu yang menurut saya efektif ini tadi satu koordinasi itu penting sekali karena kita adalah tim. Jadi di sini saya tidak pernah merasa satu-satunya itu saya. Jadi saya selalu berpikir kita itu main bola. Jadi main bola itu ada kiper, ada striker, ada bagian belakang dan lain-lain. Ini harus bekerja gitu. Terus yang kedua tentunya sebagai pemimpin kita harus iringi dengan doa, karena apa yang kita laksanakan, kita putuskan ini menyangkut banyak orang dan masa depan peserta didik juga. Itu yang sering saya anggap efektif. Baik Bapak, untuk soal nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita ada di institusi pendidikan, jadi yang tantangan saya ini ya tentunya kaitannya dengan masa depan. Yang kedua ini tentang keuangan, jadi saya cukup hati-hati, harus cermat ketika mengambil keputusan yang kaitannya dengan keluarga. Baik Bapak, dalam nomor 6 Pak, soal nomor 6, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau seperti itu berarti saya harus melihat kasusnya. Jadi kalau kasusnya itu memang bisa diatur waktunya, ya saya memakai prosedur tadi. Jadi ada langkah-langkah kapan saya harus koordinasi dengan guru. Terus yang kedua, kapan saya harus mengundang wali muridnya, kapan saya harus mencari bukti real hasil pembelajarannya, semacam itu. Dan kapan saya harus segera memutuskan, karena ini pengumuman segera disampaikan ke orang tua. Tapi kalau hal yang memang tidak bisa diprediksi, sifatnya segera, ya saya harus memang segera. Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil keputusan ini. Tapi melihat kondisi yang dibutuhkan seperti apa. Baik Bapak, untuk nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Untuk seseorang atau faktor ya, ini faktor yang penting itu bagi saya ini tadi ada faktor komunikasi atau koordinasi dengan banyak pihak tadi, penting. Terus kemudian melibatkan guru, melibatkan orang tua atau komite sekolah semacam itu, kemudian juga teman sejawat.
termasuk jabat itu maksudnya kepala sekolah atau kepala sekolah yang sebelumnya ini ya kan tentunya sudah punya rapor sendiri tentang bagaimana kondisi sekolah ini kan. Ini perlu kita jadikan sebagai untuk membantu dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari kami, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau dapatkan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5I3? Dari banyak keputusan atau selama pemimpin ini yang bisa saya ambil itu bahwa sebuah keputusan yang besar itu ternyata bisa kita latih dengan cara mengambil keputusan yang kecil. Awali dari kita melatih keputusan kita sejak dari kecil. Jadi misalnya ketika kita memimpin diri kita sendiri pun kita juga selalu mengambil keputusan. Misalnya kapan kita harus berangkat kerja jam berapa, atau ketika kita mengambil rute di jalan misalnya dari rute A dan B, kita mengambil yang mana, karena pasti nanti setiap yang kita ambil ini pasti ada konsekuensinya. Nah ini kalau dari yang kecil ini sudah bagus, sudah tepat, saya kira nanti yang besar pun bisa seperti itu. Kemudian Pak Ahmad yang bisa saya ambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini. Terima kasih Bapak Arif sudah meluangkan waktu. Sebelumnya minta maaf Pak, nanti hasil dari wacana tentang praktek pengambilan keputusan ini nanti akan saya jadikan untuk tugas modul 3.1 Bapak. Nanti minta izinnya Bapak untuk kita jadikan sebagai tugas gitu. Baik Pak Farman, ini kami izinkan, jadi mudah-mudahan yang saya share ini bermanfaat dan nanti program Bapak juga bisa berjalan dengan baik selesai sampai lulus. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sekolah ini tambah banyak siswanya. Amin. Bisa berkembang di Bapak. Amin. Saya akhiri Pak pertemuan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.